akan Irma. Walaupun Irma, kita beberapa hari tidak berkomunikasi, apakah Irma tahu saya selalu membawa Irma dalam doa? Saya nggak perlu keluar-keluar kepada semua orang yang menonton. Saya sedang mendoakan Irma, tidak. Saya hanya mendoakan Irma, Tuhan tolong jamah Irma. Biarkan semua itu bekerja sesuai keinginan Tuhan dan waktu Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Irma, apa yang terjadi dalam kehidupan Irma, itu Tuhan pasti ikut ambil andil Irma. Itu bukan karena kemampuan Irma, tidak. Tapi karena Tuhan bekerja juga dalam proses Irma. Mungkin ini memang benturan-benturan yang Irma harus alami. Karena apa? Karena kalau mau menjadi seorang Kristen itu harus siap seperti ini Irma. Itu sih yang mau saya sampaikan sama Iya sih Irma. Kak Yuli, kayak Irma tuh memang kayaknya emang baperan juga gitu ya orangnya. Karena memang Irma tuh tidak pernah mengalami hal seperti ini. Kayak orang yang tidak mengenal saya tapi seakan-akan lebih tahu tentang hidup saya itu terus kayak bertolak belakang dari apa yang saya perbuat. Nah di situ rasa Irma tuh emang nggak terima gitu, masih nggak bisa menerima ataupun belum terbiasa. Karena Kak Yuli tahu lah, Irma tuh nggak begitu di sosmed banget kan. Jadi ada orang sedikit kayak apa sih menampol nih gitu. Irma tuh kayak nggak terima Kak Yuli, sedikit masih susah gitu untuk bisa menerima omongan yang tidak benar tentang diri Irma gitu Kak Yuli. Baik Kak Irma, mungkin itu yang hanya yang Yuli mau sampaikan. Intinya Irma nggak perlu takut, nggak perlu khawatir segala perkara atau apapun ya. Segala perkara apapun nggak usah Irma takut, karena Tuhan selalu berserta Irma. Libatkan Tuhan, seperti itu aja sih yang mau Yuli sampaikan gitu. Iya, Ya itu. Kak Yuli. Ya, kalau dari saya sih begini. Maksudnya kan gini, Kak Yuli juga kan deket aja sama Irma gitu ya. Ya mungkin kalau ada waktu senggang, dua-duanya sama-sama ada waktu senggang, kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol Kak Yuli ya. Tapi kan tidak semestinya kita ini harus menjadi musuh gitu, kalaupun Irma ini masih percaya dengan keyakinan Irma sendiri gitu kan. Oh Kak Yuli mau ketemu sama Irma, kalau Irma ada waktu ayo gitu kita ketemu Kak Yuli ngobrol nge-live bareng mungkin kayak gini kan secara langsung kita berdua iya Kak Yuli. Nah, walaupun kita itu ya kita tidak sama-sama apa berbeda keyakinan, Irma pun berteman sama orang non muslim atau sama orang muslim oke aja gitu Kak Yuli, nggak pernah ada masalah. Soalnya di mana Irma tuh berteman sama orang, Irma nggak pernah membahas tentang agamanya gitu. Irma kalau emang orangnya satu frekuensi cocok-cocok aja Kak Yuli. Nah sebab itu kita pun dekat gitu Kak Yuli. Kalau emang kita ada waktu gitu, ayo ketemu, kita ngobrol bareng. Sekali Irma tuh lebih belajar ke Kak Yuli. Kak Yuli kan lebih memahami. Irma mah apa gitu ya, buta agama kan, nggak paham agama banget. Mungkin sedikit-sedikit bisa belajar dari Kak Yuli ya, Ndak? Nah, Kak Yuli. Ya, boleh. Pokoknya intinya Irma, hingga detik ini pun Yuli masih sangat membuka hati dan tidak ada namanya kebencian atau apa. Mungkin teman-teman dari tadi ada ketik Yuli. Saya sampaikan dengan tegas, sampai detik ini saya dengan Irma tidak ada masalah apapun. Mungkin kalian melihat viti-viti saya, karena saya berbicara seperti itu karena apa? Banyak sekali terjadi ketika seorang murtadin mau menjadi seorang Kristen, itu lain tujuannya teman-teman. Ya, bukan seperti yang kalian pikirkan ke Irma tidak. Ini saya mau ngajak kalian tuh open minded, buka pikiran kalian, ya. Dan saya mau menjelaskan dan menerangkan buat teman-teman mungkin yang tetangga sebelah di sini berkata saya memaksa Irma. Dalam kekristenan tidak perlu dipaksakan, tidak perlu. Mungkin juga gini loh, yang bilang memaksa atau enggak tuh Kak Yuli, kita ini bukan anak kecil, Irma tuh bukan anak kecil yang baru lahir gitu, bukan anak SD yang masih ingusan, kita kan udah punya otak masing-masing, bahkan kita udah sama-sama dewasa, udah tahu lah mana yang benar, mana yang tidak, mana yang buruk, mana yang salah gitu, kita tuh udah tahu, enggak mesti kayak typing nih dipaksa Irma pun enggak sindrom ya kan. Irma ini normal, Irma tahu mana yang salah mana yang benar, mana orang nih jahat, mana orang nih baik. Irma tahu guys, nggak mesti kayak di typing tuh aneh-aneh gitu, seakan-akan kalian tuh lebih tahu tentang isi hati kita gitu. Irma pun kadang aneh sama netizen ini, senengnya jadi sumbu aja. Ya Kak Yuli, Irma pun makasih. Jadi begini Irma, saya tambah sedikit sebelum saya turun, izin ya Bu Yuli. Jadi yang sabar aja, sabar apapun komen-komenan orang, hujat-hujatan orang, yang sabar itu tahap pertama ya. Pokoknya intinya itu
akan ada lah, pasti diguncang terguncang sampai down gitu loh ya. Yang sabar pokoknya, apapun tappingan orang ya abaikan aja gitu. Pokoknya diri kita aja kita perbaiki gitu loh ya. Begitu Irma ya, yang sabar ya. Belum tentu Iya Bang, Kristen itu makasih semua ya. begitu. Tapi ya iya, Oke ya. kan maksudnya gini, setiap orang tuh kayak mental itu kan gak sama ya. Apalagi kayak Irma nih orangnya kayak baperan Bang, gak bisa nerima gitu apa dari omongan-omongan jelek gitu yang melenceng dari apa yang saya omongkan gitu. Gak apa-apa, dia mau menjelekkan saya tidak masalah. Tapi kalau menjelekkan hal yang berlebih ini kan menyangkut orang lain Bang, menyangkut mantan suami saya. Nah saya itu Ya. tidak merasa saya pernah dipoligami, kan tidak enak Bang. Apalagi yang nonton di tempat Bang Edis itu kan puluhan ribu, takutnya ada tetangga saya, entah itu dari keluarga mantan saya, itu kan tidak enak didengar. Dikira saya jual kesedihan di sana, dibilangnya saya tidak move on lah, jual kesedihan sama orang lain, mengada-ngada cerita, kan tidak baik ya Bang ya, kayak gitu kan. Saya di tempat Bang Edis itu ya bercerita pengalaman pribadi saya, kenyataan hidup saya gitu. Tapi kalau masalah di poligami ini saya tidak merasa gitu Bang. Oke, ya begitu ya Irma ya, sabar ya. Ya, izin turun ya. Iya iya. Ya, selamat Ya, makasih siang. ya, Bang. Shalom. Yuk. Terima kasih Kak Indom ya. Iya Kak Yuli, makasih juga ya Kak Yuli. Mungkin ada satu ayat yang saya mau berikan buat penguatan Irma. Ada 2 ayat ya. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu ayat 10. Dan ayat yang ke-13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang akan menolong engkau. Jadi Irma nggak perlu takut. Kalaupun Irma masih yakin dengan keyakinan saat ini, nggak perlu takut. Jangan bimbang. Seperti itu Irma. Kalau mau mengenal kekristenan, mari kita belajar. Kalau Irma nih ada waktu, Irma pengen ketemu sama Kak Yuli, kita ngopi bareng, nongkrong bareng nih, Irma sekalian mau nanya-nanya gitu kan langsung sama Kak Yuli, biar kita tuh ngecek langsung gitu ya Kak Yuli ya. Jadi kan kayak lebih enak gitu. Nah tapi kayak bener-bener baru segini aja Kak Yuli. Irma tuh baperan orangnya Kak Yuli, baperan bener-bener kayak belum kuat banget untuk bulian sosmed gitu Kak Yuli. Nah, Ya mungkin ini juga ya 231 mata memandang. Sebentar Kak Irma. Sebentar. Cari viewers, dibilang cari followers, Irma tuh belum bisa Kak Yuli, belum bisa karena dibully sedikit aja Irma tuh udah gak kuat gitu. Apalagi sampai dibully ribuan orang, ratusan orang, jutaan orang, Irma tuh kayak nggak sanggup gitu Kak Yuli. Jadi ya Irma pun minta maaf gitu ya Kak Yuli, kalau Irma terlalu baper dengan apa yang terjadi dengan keadaan sekarang ini. Ya Irma pun minta maaf, takut ada menyinggung hati Kak Yuli, menyakiti hati Kak Yuli. Irma pun minta maaf, tapi Irma tuh tidak ada sandiwara dengan Kak Yuli. Di mana Irma tuh ngerasa Irma tuh dirangkul, dirangkul, disayang, dikasihi sama Kak Yuli. Irma emang merasa Irma tuh nggak sendiri Kak Yuli, tapi memang benar-benar Irma ngerasain kasih dari Kak Yuli dan juga yang lainnya. Irma tuh ngerasa kayak disemangatin sama Kak Yuli sama yang lainnya. Di situ Irma ngerasa terima kasih banget ya Kak Yuli. Baik Kak Irma. Ada sekalipun Irma berbeda keyakinan dengan Kak Yuli, Irma tetap sayang sama Kak Yuli, sayang banget. Kak Yuli pernah merangkul Irma, pernah mendoakan Irma gitu. Sayang Irma sama Kak Yuli, Kak Yuli. Gak ada Irma mau membenci siapapun di sini, sekalipun kita itu beda keyakinan, gak ada Irma mau membenci siapapun. Sekalipun sama Kak Yuli, kalau kita ada waktu pasti Irma ketemu sama Kak Yuli ya Kak Yuli. Baik. Irma, ini memang Yuli kenapa seperti ini? Ini karena memang ajaran Tuhan sama Yuli. Kasihilah orang, walaupun yang tidak seiman sama saya, Tuhan tuh sudah ngajarin saya untuk saya tetap mengasihi dia. Tidak untuk membenci. Jadi sampai detik ini pun dengan segala kerendahan hati, saya sangat sayang dengan Irma. Apapun yang menjadi keputusan Irma saat ini, saya sangat menghargai. Jadi teman-teman yang di bawah juga saya minta tolong ya. Kita sama-sama orang Kristen. Kalau ada yang nggak serak dengan Irma, tolong typingannya dijaga. Bagaimana kita mau menjadi contoh seorang Kristen kalau kalian saja tidak bisa mensupport satu sama yang lain? Saya minta tolong teman-teman ya dengan segala kerendahan hati ya. Kita tunjukkan bagaimana contoh anak kekristenan dan tunjukkan teladan orang Kristen teman-teman ya. Saya bukan manusia yang sempurna tapi saya belajar untuk menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang bisa menjadi contoh. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Tuhan Yesus sayang sama kita semua yang ada di room ini.
Ya, oke Kak Irma tetap semangat, jalani dan yakini. Kalau seandainya Kak Irma mengalami kebimbangan, berdoa saja Kak Irma. Kalau seandainya Kak Irma masih butuh Yuli, silakan. Yuli 24 jam. Kalau mal Yuli buka untuk DM-nya, silakan Kak Irma DM Yuli. Nggak perlu takut. Tak usah kau cemas, dia peliharaku. Ya, intinya Tuhan tetap memelihara kita. Ya, Kak Irma. Iya, makasih ya Kak Yuli. Tetap semangat Kak Irma. Kak Yuli. Ya, Yuli juga sayang sama Kak Irma. Tuhan Yesus sayang kita semua. Terima kasih. Teman-teman tetap semangat ya. Jangan kita terlalu menyudutkan Kak Irma. Apapun yang sudah menjadi kepilihan dia, tetap support. Jangan menghujat. Ya, kita harus jadi cerminan bagaimana sudah Tuhan Yesus ajarkan sama kita. Ingat Efesus 4 ayat 29. Apa yang keluar dari mulutmu itu adalah cerminan dirimu. Ya. Jadi jangan kalian berkata-kata yang tidak baik karena itu cerminan diri kalian. Semakin kalian banyak berbicara hal-hal positif, banyak juga dampak-dampak positif yang akan kalian dapati teman-teman. Oke? Irma, terima kasih banyak Irma ya sudah sempat saya naik di komalnya Irma. Tuhan Yesus sayang Kak Irma. Shalom, Bang Edis, thank you Bang Edis fans. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Kak Yuli, bye. Ya, terus semangat Kak Irma. Maaf ya guys, Irma tuh memang nggak bisa kayak Irma tuh nggak ngerti guys yang namanya kayak dibully, direndahin, dihina, dicaci, dimaki. Irma tuh memang belum kuat gitu untuk mental Irma untuk ke hal seperti itu karena memang Irma tuh sebelumnya belum pernah ngerasain. Jadi Irma meminta maaf banget, mungkin Irma masih awam untuk menggunakan sosmed ya. Irma minta maaf kalau emang sepertinya omongan Irma ini kayak drama-drama lah, entah apa yang kalian pikirkan. Nah, Irma minta maaf. Memang Irma itu baperan hatinya ya, belum kuat. Terus belum terbiasa dengan hinaan, cacian, makian, merendahkan satu sama lain. Nah, Irma tuh belum terbiasa untuk hal itu. Jadi Irma pun minta maaf sama kalian kalau Irma terlalu baper dan selalu kayak bikin masalah seperti ini gitu ya. Irma minta maaf. Yaudah Irma pamit dulu ya teman-teman. Salam, selamat siang semuanya. Bye-bye. Semuanya, bye-bye.